Iya, silahkan masuk. Iya, Bu. Iya, Kak. Selamat sore. Sore, Kak. Silahkan duduk, Bu, di sebelah sini atau sebelah sini? Di sini aja boleh, Kak. Oke, silahkan duduk. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya di sini kan ada beberapa barang nih, Kak, ya. Ada tisu atau ada air minum. Kalau seumpamanya membutuhkan silahkan aja ya, Kak, ya. Terima kasih, Kak. Oke, sebelumnya nih, bagaimana nih, Kak, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Kak, ya. Sebelumnya boleh tahu gak dengan siapa saya berbicara? Nama saya Jen, Kak. Oke, baik. Perkenalkan Jen, kita salam kenal ya. Gitu. Nama saya Kak Salwa gitu. Silahkan panggil saya dengan Salwa. Kakaknya sendiri mau dipanggil Kak Jen, Mbak Jen, atau nama aja? Jen aja boleh, Kak. Oh, Jen aja boleh. Oke. Oke, Jen, selamat datang gitu di sini. Sebelumnya saya akan memberitahu dulu ya, Jen. Tuh, di sini itu namanya itu istilahnya konseling, Jen. Gitu. Terkhusus ini tuh namanya konseling traumatik. Jadi konseling traumatik itu apa? Kondisi di mana wadah untuk kamu merasa aman untuk menuangkan cerita yang selama ini kamu pendam gitu. Terlebih dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mengenakan. Nah, di sini insya Allah akan terjaga apa yang sudah kamu ceritakan seperti itu, supaya berjalan ceritanya dengan kamunya nggak canggung, kamunya juga jadi bisa terbuka kayak gitu, Jen. Sampai sini paham nggak, Jen, kira-kira? Insya Allah dipahami, Kak. Oke, Jen. Sebelumnya nih, Jen, kalau di konseling itu ada di mana apa yang kamu ceritakan di sini, insya Allah tidak akan keluar dari ranahnya gitu, kecuali atas izin kamu gitu, atas izin kamu dengan kondisi kamu dalam kondisi yang berbahaya atau yang membahayakan diri kamu maupun orang lain, berarti itu cerita yang saat ini kamu sampaikan saya akan minta izin lalu bisa dikeluarkan dari ranah ini, seperti itu. Berarti insya Allah bersifatnya kerahasiaan ya, Jen, ya, seperti itu. Lalu Jen, di sini juga kamu datang dengan berhadapan dengan saya gitu, saya harap kamu bisa sukarela untuk menceritakan apa yang menjadi unek-unek kamu, menjadi apa yang wadah yang udah penuh yang pengen kamu keluarin kayak gitu, Jen. Nah, di sini juga insya Allah saya akan membantu kamu nih, Jen, untuk perlahan pulih dari apa yang pernah kamu alami sebelumnya, seperti itu, Jen. Kira-kira sampai sini kamu merasanya gimana nih, Jen? Sudah cukup jelas, Kak. Sudah cukup jelas, alhamdulillah gitu ya, Jen, ya. Berarti tujuan kita melakukan konseling ini ya, Jen, kita sama-sama gitu untuk membantu kamu untuk pulih dari hal-hal terpuruk ke belakang yang kemarin-kemarin, seperti itu ya, Jen, ya. Nah, sebelumnya supaya kamu juga merasa nih, oh ternyata benar ya, aku datang ke sini itu benar-benar dijaga gitu. Makanya saya ingin mengucapkan janji saya sebagai seorang konselor bahwa saya berjanji apa yang kamu ceritakan di sini insya Allah tidak akan keluar dari ranahnya. Lalu saya juga akan membimbing kamu, bukan berarti kamu bergantung kepada saya, tapi atas kemauan kamu untuk kembali pulih menjalankan kehidupan seperti normal pada umumnya lagi, seperti itu, Jen. Oke, Jen, sampai sini kira-kira sudah siap belum untuk ke tahap berikutnya? Sudah siap, Kak. Oke. Jen, kira-kira nih belakangan ini apa sih yang lagi kamu rasakan? Belakangan ini yang aku rasain, mungkin aku boleh langsung ke inti ceritanya aja kali. Oh ya, iya, Kak. boleh, silakan. Jadi ini sih kejadiannya udah lama ya, Kak, waktu aku kecil. Jadi waktu dulu tuh aku tinggal di lingkungan yang padat penduduk, di lingkungan terpencil, yang dimana di lingkungan tersebut itu lingkungannya benar-benar tidak tertata dengan rapih, Kak. Karena hal tersebut, jadi di lingkungan tempat aku tinggal dulu itu lumayan rawan bencana kebakaran. Oh gitu. Dan ternyata itu terjadi sama aku.
Lalu sejak kejadian itu aku jadi suka mimpi buruk, suka keringat dingin. Iya, Sejauh ini berarti kayak itu yang gitu. kamu alami gitu ya, seperti keringat dingin, mimpi buruk gitu. Iya betul. Berarti kejadiannya udah cukup lama ya itu terjadi. Iya, pas aku masih kecil kak. Oh gitu, kondisinya pas kamu masih kecil mengalami kondisi kejadian kebakaran ya gitu. Dan hal ini menimpa ke fisik kamu gitu atau ke kehidupan kamu, berarti itu cukup berat ya gitu, karena ini mempengaruhi aktivitas kamu juga ya. Berarti kan kalau kamu mimpi buruk, berarti kamu otomatis tidurnya juga tidak menjadi kondusif ya maksudnya. Yang tadinya harusnya tidur itu 8 jam, mungkin bisa jadi tidurnya tidak seperti itu ya. Oke, nah Jen, berarti yang akhir-akhir ini yang kamu, ketika kamu merasakan atau mengingat kejadian itu, apa sih yang kamu rasakan di dalam diri kamu? Lebih ke cemas dan takut sih kak, ngerasa jadinya nggak nyaman aja gitu. Kalau misalkan tiba-tiba muncul kayak gitu. Terus kayak misalkan aku juga misalkan di tempat tinggal aku sekarang gitu ya kak, kayak aku misalkan kalau misalkan ngelihat lampu warna kuning itu aku jadi ngerasa nggak nyaman, ngerasa cemas. Terus kalau misalkan ada api kalau misalkan kayak api di kompor sih aku masih bisa lah ya gitu, masih bisa nerima. Tapi kalau misalkan ngelihat kayak api unggun yang besar kayak gitu tuh bisa muncul rasa cemas dan takut sih kak. Ya, jadi ke distrak gitu ya, karena mungkin kejadian yang pernah kamu alami itu sebenarnya udah jadi luka batin di diri kamu, dan itu belum bisa kamu damaikan seperti itu ya Jen ya. Oh oke, saya paham itu dengan apa yang kamu rasakan gitu. Maka dari itu kita coba untuk membuka pikiran kamu, untuk kita kembali merasakan kembali gitu, sebenarnya ada hal apa sih gitu, kenapa sampai bisa muncul rasa kecewa, rasa cemas gitu, atau mungkin rasa-rasa tidak aman dan tidak nyaman itu. Nah Jen, ketika kamu ada di situasi seperti tadi nih, seperti ada di situasi di dekat atau melihat api unggun gitu, kira-kira ada perasaan apa sih di dalam diri kamu yang sehingga itu tuh langsung berfeedback ke belakang dengan kejadian yang pernah kamu alami? Mungkin karena pada saat itu pada saat aku bangun dari tidur, aku ngeliat banyak percikan api yang warnanya mirip lampu warna kuning itu. Jadi mungkin aku jadi ngerasa kepanggil pada saat itu kayak kak. Jadi aku ngerasa kayak hati aku nggak nyaman aja gitu, jadi kayak kebawa ke kejadian tersebut. Oke. Nah, setelah ketika mungkin hal kecil bagi orang gitu ya, bagi orang itu hal yang kecil gitu, pernah gak sih kamu mendapatkan stereotip gitu dari orang-orang, kok cuman hal kecil seperti ini aja kok sampai ke segitunya, pernah gak? Alhamdulillah sih nggak pernah ya kak. Mungkin juga karena aku nggak tahu sih, tapi mungkin juga apa karena pada saat itu kondisi orang tua aku tuh memang yang benar-benar ya sampai kehilangan harta benda juga. Mungkin karena kondisi aku yang seperti itu, makanya mungkin nggak ada orang yang menjudge juga. Mungkin karena itu, atau memang mereka respect ke aku sih, aku atau juga sih kan. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah dapat judgmental dari teman-teman juga ketika aku mengalami kejadian pada saat dan tiba-tiba aku misalkan ketakutan atau dan lainnya. Alhamdulillah berarti ya kamu berada di lingkungan yang positif gitu ketika kamu ke distrak dengan hal tersebut. Karena kan pada umumnya biasanya orang-orang kan banyak yang stereotip jelek gitu terhadap orang yang memiliki trauma gitu, atau bahasanya belum bisa move on dari kejadian itu gitu. Padahal kan segi pandang seorang untuk melawan traumanya itu kan pasti jelas tidak bisa diketahui seberapa panjang dia mencobanya seperti itu intinya. Nah, berarti alhamdulillah kamu berada di lingkungan yang tepat seperti itu Jen. Nah kira-kira nih Jen,
eh, ada perasaan bersalah gak dalam diri kamu setelah berlarutnya kamu nih sampai merasakan mimpi buruk, terus keringat dingin, atau ada perasaan-perasaan tertentu gak yang mengganggu di dalam hati kamu? Ada, karena waktu aku mengalami hal tersebut aku masih kecil kan Kak. Jadi aku waktu itu ngerasa aku tuh ya nggak berdaya gitu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngebantu orang tua aku pada saat itu. Jadi muncul rasa-rasa bersalah sama orang tua aku sih Kak. Karena kondisi kamu di saat itu masih yang usia anak-anak gitu ya, kamu jadi merasa yang sekarang tuh kamu ngerasa gak berdaya, melihat feedback masa lalu yang itu tuh posisi kamu sangat merasa tidak berdaya, sampai sekarang pun masih ke bawah nih Jen. Oh gitu. Sebenarnya merasa tidak berdaya itu apa yang sudah kamu lakukan tuh nggak jadi suatu hal yang sia-sia Jen gitu. Dengan kamu hanya kesini berani untuk menceritakan ini, itu bentuk keberanian kamu untuk mencoba berdamai dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau itu. Saya sangat bangga gitu dengan hadirnya kamu di sini gitu. Semoga dengan awal cerita baru ini, awal apa yang sudah kamu sampaikan ini bisa menjadi langkah pertama kita gitu untuk mencoba menyembuhkan luka-luka itu. Seperti itu ya Jen. Kira-kira nih Jen, kamu siap gak untuk langkah berikutnya untuk kita mencoba menyembuhkan luka-luka itu? Siap, insya Allah. Oke, baik Jen. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita untuk coba buka bahasan baru seperti tadi dulu gitu. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan saya jadwalkan, dan kita nanti akan mencoba pendekatan CBT, di mana saya akan membuka pemikiran Jen dan perasaan Jen bahwa berpikir perasaan gak berdaya itu sebenarnya kayak gimana sih gitu, harus ditangani seperti apa sih. Mungkin seperti itu yang nanti pertemuan berikutnya yang akan kita lakukan kayak gitu. Saya terima kasih banget Jen sudah menceritakan. Terima kasih juga Kak. Iya, sudah menceritakan apa yang sudah dialaminya. Semoga dengan langkah awal ini kedepannya Jen bisa lebih baik lagi ya Jen ya. Amin. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertemuan konseling kali ini cukup sekian dulu ya Jen ya. Saya harap Jen tetap terus semangat karena berada di lingkungan yang positif juga ya Jen ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian untuk konseling kali ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Masih banyak Kak. Terima kasih banyak juga Jen. Saya Hati-hati di jalan ya. Saya langsung permisi ya Kak. Iya. Assalamualaikum.